Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bersama-sama pokok bahasan konsep dasar kewirausahaan. Mulai dengan pengertian. Kewirausahaan merupakan proses kemanusiaan, human process, yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovatif seseorang akan dapat menemukan peluang. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur, data, variabel. Variabel ini sesuatu yang memiliki ciri lebih dari satu ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu adalah yang pertama mandiri, yang kedua terbuka terhadap hal yang baru, percaya diri, berani mengambil risiko, melihat sesuatu dengan tidak biasa. Nah, ini melihat sesuatu dengan tidak biasa. Kalau orang melihat itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi seorang wirausaha, dia melihat ada unsur yang penting yang bisa dimanfaatkan. Ada unsur yang bisa dikembangkan. Ada unsur yang bisa dilakukan suatu perubahan. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dapat menerima perbedaan. Nah, ini dapat menerima perbedaannya. Kebanyakan orang ya sulit menerima perbedaan, tetapi bagi seorang wirausaha yang kreatif dapat menerima perbedaan. Objektif dalam berpikir dan bertindak. Nah, contoh kreativitas itu adalah kreativitas ide. Jadi bisa mengkreatifkan idenya. Kreativitas material, kreativitas spontan ya, tanpa disengaja dengan sendirinya kreativitas itu ada atau muncul. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, wira swasta itu dapat diartikan berasal dari padanan kata ya, wira utama, gagah, luhur, berani, teladan, dan pejuang. Swa, sendiri. Sta, berdiri, dan swasta, berdiri di atas kaki sendiri. Atau dengan kata lain, berdiri di atas kemampuan dan kemauan diri sendiri. Kegiatan yang bersifat kewirausahaan, menghasilkan produk baru dengan cara baru pula, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang baru, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, mendorong perilaku eksperimen, dan lain-lainnya ya. Terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan, diantaranya memiliki sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, dan keterampilan. Jadi ini 4 cirinya yang terkait dengan kewirausahaan, yaitu sikap mentalnya, kepemimpinannya, tata laksana, dan keterampilan yang dimiliki. Nah, kita sampai pada terminologi istilah. Ini ada berbagai istilah untuk diketahui ya.
Pengusaha itu ya sama dengan wira swasta, usahawan ya, entrepreneur. Nah, pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual beli maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung risiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Wirausaha. Wirausaha merupakan orang yang mampu dalam mencari dan memanfaatkan peluang usaha dan juga memperoleh sumber dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha serta berani menanggung risiko yang bisa saja terjadi dalam aktivitas usahanya. Penemu. Nah, penemu ya. Jadi orang yang menemukan sesuatu. Ya bisa itu alat atau sesuatu yang belum diketahui orang sebelumnya, ya seperti menemukan gaya gravitasi dan sebagainya. Manajer adalah seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan baik yang diakui organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Manajer ialah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan ataupun pekerjaan tersebut. Peranan wirausaha. Wirausaha itu memiliki peranan yang pertama meningkatkan standar kualitas hidup manusia. Nah, dengan berwirausaha maka kualitas hidup manusia menjadi seorang manusia itu bisa meningkat ya, bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Berperanan sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional. Nah, tentu di dalam kegiatan pembangunan nasional, jadi seseorang wirausaha atau kelompok orang wirausaha memiliki motor penggerak, dapat menggerakkan orang-orang untuk ikut serta berusaha atau meningkatkan taraf perekonomian. Menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Nah, ini pasti ya, seorang wirausaha mempunyai suatu usaha memerlukan tenaga kerja, jadi dapat menghindari adanya pengangguran yang semakin tidak terkendali. Nah, kita sampai pada karakteristik wirausaha ya. Ciri seorang wirausaha itu ya seperti apa? Pertama itu ia adalah pekerja keras, disiplin. Jadi memiliki disiplin terhadap waktu, kegiatan, istirahat, pengelolaan dan sebagainya ya. Mandiri, realitas, real adanya. Prestatif, selalu ingin maju. Komitmennya tinggi terhadap usaha yang dilakukan, terhadap waktu yang ada, terhadap kegiatan dan sebagainya ya. Tajam naluri bisnisnya. Dia memiliki naluri bisnis yang luar biasa ya. Melihat sesuatu itu, dia sudah mempunyai persepsi bahwa oh ini bisa dijadikan bisnis, oh ini bisa dikembangkan gitu ya. Cepat melihat peluang usaha. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi. Kalau ada apa-apa, oh itu adalah peluang untuk berwirausaha. Kreatif. Nah, ini pasti ya tadi kreatif ini. Ulet dan siap pada tantangan. Nah, seorang wirausaha yang berhasil itu ya mesti ulet, tidak mudah menyerah. Jadi tantangan baginya itu adalah peluang, bukan hambatan. Ingin mencapai sesuatu. Nah, ini yang terakhir. Tujuan akhirnya itu apa? Ya ingin mencapai sesuatu yang dia usahakan. Proses kewirausahaan ya. Kegiatan menemukan, mewujudkan peluang, menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Dalam kegiatan mewujudkan peluang tersebut, seorang wirausaha diharuskan memiliki komitmen dan determinasi serta ketekunan. Determinasi itu ya
perhitungan kecepatan, mengarah kepada pencapaian dan pertumbuhan. Jadi orientasinya adalah mencapai sesuatu yang diinginkan ya, dan terus bertumbuh. Berorientasi kepada sasaran dan peluang. Bukan yang lain, tapi apa yang disasar. Peluangnya seperti apa? Itu yang dilihat, itu yang didiskusikan ya. Mengambil inisiatif dan pertanggungjawaban personal. Ya, memulai dan bertanggung jawab terhadap hal yang dimulai itu. Tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Baginya selalu ada jalan keluar terhadap setiap masalah yang ada. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Realistis dan memiliki gaya humor. Nah, ini penting ya. Nyata dan sense of humor. Jadi supaya tidak tegang, selalu ada humor. Serius tetapi santai. Memanfaatkan dan selalu mencari umpan balik. Minta masukan, minta saran yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dapat mengendalikan permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan. Nah, setiap perusahaan atau usaha yang dilakukan pasti ada masalah. Itu dapat dia kendalikan. Mampu mengelola dan menghitung risiko. Tidak berorientasi kepada status. Ya, saya ini kan manajer. Saya ini kan atasan. Ya, mesti anak buah dong yang datang. Dia dong yang datang. Nah, tidak demikian dia ya. Kalau ada masalah, dia akan menyelesaikannya tanpa memandang statusnya sebagai apa. Memiliki integritas dan dapat dipercaya. Nah, integritas kepribadian yang baik sehingga dapat dipercaya. Nah, wirausaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovasi. Bagaimana alam pikiran seseorang atau seorang wirausaha sehingga menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Di seorang wirausaha selalu mengimpikan gagasan baru. Selalu mencari peluang baru atau mencari cara baru menciptakan peluang baru. Selalu berorientasi kepada tindakan. Seorang pemimpi besar, meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan. Tidak malu untuk memulai sesuatu walau dari skala kecil. Tidak pernah memikirkan untuk menyerah dan selalu mencoba lagi, coba lagi. Begitu seterusnya. Tidak pernah takut gagal. Baginya tidak ada kegagalan. Yang ada hanyalah usaha yang berhenti. Oleh karena itu, jangan berhenti berusaha. Teruslah berusaha sampai tujuan itu tercapai. Nah, kiat kreatif itu bisa dilakukan seperti ini ya. Kreativitas harus dipandang sebagai suatu kebutuhan perusahaan. Mempunyai sikap toleransi terhadap keberhasilan atau kegagalan ya. Kalau berhasil, toleran ya, memang harus berhasil. Gagal, sebenarnya tidak ada kegagalan, tapi usaha yang berhenti. Mungkin belum sekarang, belum saatnya ya. Mendorong sikap keingintahuan. Menyikapi masalah sebagai tantangan. Nah, ini bukan hambatan, tapi tantangan, peluang. Mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas secara teratur. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan yang kreatif. Memberikan penghargaan bagi kreativitas yang berhasil. Nah, reward and punishment. Jadi bagi yang berhasil dihargai, bagi yang salah dihukum. Diberitahukan apa yang seharusnya dilakukan. Membuat model-model teknik mengembangkan kreativitas untuk dipelajari, untuk perorangan maupun kelompok. Nah, ini yang terakhir kita bahas ya, peran bisnis plan dalam kewirausahaan. Gagalnya calon pengusaha atau wirausaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis plan yang baik. Nah, jadi perencanaan itu merupakan yang inti, yang pokok. Rencana yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, begitu memasuki dunia kewirausahaan atau bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, terkejut ya. Nah, kalau sudah begini, ya bisa tidak berjalan baik wirausaha yang dikembangkannya.
Nah, business plan adalah rancangan penyelenggaraan sebuah usaha atau bisnis atau kewirausahaan secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, inilah pentingnya perencanaan karena di sana menyeluruh sudah dilakukan sehingga perlu strategi untuk melakukannya. Bisnis plan kita sudah mantap, maka kita akan mendapatkan jaminan yang lebih serius dari pengelola bisnis yang bersangkutan. Nah, demikianlah pokok bahasan tentang konsep dasar kewirausahaan. Itu hal-hal yang penting, tentu masih banyak hal yang perlu dipelajari terkait dengan konsep dasar kewirausahaan. Silakan diskusikan. Kalau tidak ada yang dimengerti, diskusikan dulu dengan temannya. Tidak juga dimengerti oleh temannya atau diri sendiri, silakan tanyakan kepada saya. Selesai. Semoga ada manfaatnya.